Ya. Kita mulai saja kakak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam ini kita akan melanjutkan materi tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini 2 jam pelajaran ya kakak. Ya, baik kakak, silakan kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Sebelum kita lanjut, kakak-kakak, mari kita sama-sama membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik kakak, ini kesepakatan bersama terkait dengan materi yang saya bahas. Ini kesepakatan bersama untuk kita melanjutkan materi ini, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Ya, baik kakak, pada sesi kita kali ini, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Terus memahami penugasan aksi nyata. Itu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program pengembangan kompetensi guru PJOK keberpusatan pada peserta didik tersebut dilihat dari 3 aspek ya kakak. Ya, agenda kita sesi ini yaitu refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, terus penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian lini masa selama 20 menit. Nah, dialog atau diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Sebelum lanjut, kakak-kakak ice breaking dulu. Kak Yanti bisa membantu untuk ice breaking.
Tapi nyalakan kamera ya kakak-kakak. Sebelum lanjut ke refleksi. Kak Yanti atau Kak Fazrin atau Kak Rahab bisa membantu untuk membuat ice breaking. Halo, Kak Atta, Kak Rahab, Kak Risma atau Kak Fazrin. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke refleksi ya kakak. Terkait refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Jadi paket modul 1 dan modul 2 ini materi yang sudah kakak pelajari dan sudah kakak membuat tugas-tugas yang sudah di dalam LMS. Nanti kita lanjut terkait dengan refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Ya, baik kakak, sejauh apa? Ini terkait dengan paket modul 2 ya kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah ya kakak? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apa ya kakak? Ya, silakan Kak Fazrin. Ya, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, mungkin untuk pemahaman saya terkait modul 2 kemarin yang telah dipelajari di tatap muka kemarin itu, Ya, bagaimana saya sebagai guru PJOK bisa mengimplementasi dengan strategi mengajar melalui konsep gerak dan pembelajaran yang bersifat SEM kemarin iya. dalam pembelajaran PJOK, sehingga pembelajaran PJOK itu dia menjadi efektif. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau untuk pertanyaan yang kedua ini, saya terkait pemahaman saya Apa terhadap pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau untuk pertanyaan yang kedua ini, saya rasa dengan pembelajaran kemarin, paradigma saya itu langsung berubah. Bagaimana gaya mengajar saya yang terdahulu dengan gaya mengajar setelah
ikut kegiatan ini. Jadi gaya mengajar yang dulu yang masih dengan gaya komando dan lain sebagainya, kesininya itu saya menjadi merancang proses pembelajaran itu berpusat pada peserta didik dengan menggunakan berbagai strategi dan model dan gaya mengajar yang saya dapatkan ketika pembelajaran kemarin. Ya, betul Kakak. Ya, mungkin itu saya kembalikan ke Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fazrin. Apa yang sudah Kakak pelajari dari paket modul 1 dan modul 2 yang sudah kita bahas di tatap muka. Ya, inilah refleksi yang akan kita bahas bersama ya Kakak terkait dengan sejauh mana apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang sudah Kak Fajrin sampaikan. Ya, baik, ada yang lain? Ada yang lain? Kak Rahab, Kak Yuli, Kak Yanti? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, yang berikut sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yang tadi itu terkait dengan mengajar PJOK yang efektif. Terus yang berikut yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, itu yang sudah disampaikan Kak Fazrin tadi ya, terkait dengan mengajar efektif dia sudah kaitkan dengan strategi mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Ini apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tadi ya sudah disampaikan Kak Fajrin ya. Ya, terus sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah sudah kakak-kakak? Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu tentang model pendidikan gerak. Ada kakak yang perlu kakak-kakak sampaikan? Jadi model pendidikan gerak, saya lanjut saja ya kakak. Model pendidikan gerak, guru menunjukkan tema utama dalam model pendidikan gerak, yakni menguatkan akar gerak untuk suburnya pohon aktivitas jasmani. Nah, praktek mengajar guru sesuai dengan perkembangan murid atau developmentally appropriate, guru menyampaikan pembelajaran yang mengembangkan fondasi gerak mulai dari SD, terus menjelajahi kemungkinan sampai di SMP atau mengembangkan keahlian di SMA. Guru mengajar salah satu komponen pendidikan gerak seperti konsep gerak, terus konsep tubuh, ruang usaha, atau upaya keterhubungan. Itu yang sudah kakak-kakak dapat di waktu kita tatap muka ya kakak.
Ini di modul paket modul 2 ya Kakak. Ya, lanjut Kakak. Ini mengenai maksudnya materi ini terkait dengan modul 2 yaitu model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apa pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu kakak sudah pelajari tentang materi tentang model pendidikan kebugaran yang di tatap muka. Terus ini model pendidikan kebugaran, guru menunjukkan tema utama dalam model pendidikan kebugaran, yakni pendidikan untuk menjadi bugar. Guru menyampaikan konten kebugaran jasmani, misalnya komponen kebugaran itu kebugaran kardiorespiratori, kekuatan dan daya tahan otot, kelenturan, komposisi tubuh. Prinsip-prinsip kebugaran itu frekuensi, intensitas, time waktu dan tips atau jenis dan lain-lain. Jadi guru mengajak peserta didik mempraktekkan konten kebugaran jasmani, model pembelajaran sport education. Guru menunjukkan tema utama SEM, sport education. Jadi yakni pembelajaran untuk menjadi olahragawan yang kompeten, terliterasi dan antusias. Guru mengajak peserta didik menjalankan ragam peran dalam konteks event olahraga, misalnya sebagai wasit, jurnalis, atlet, pelatihan, manajer tim, dan lain-lain. Untuk mengajarkan setidaknya salah satu fitur SEM, pengelolaan salah satu fitur SEM yaitu pengelolaan musim, menyiapkan latihan dan kompetisi, alias penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi, evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Ini yang kakak-kakak sudah dapat yang minggu kemarin yang terkait dengan ini ya kakak yang sport education tadi yang sudah saya sampaikan. Mulai dari kebugaran, terus sport education. Sekarang kita lanjut di sejauh pemahaman saya terkait asesmen autentik. Apa pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak terkait ada berapa model pendidikan gerak tadi, mulai dari pendidikan gerak, terus kebugaran, terus sport education. Nanti kakak-kakak pilih untuk membuat aksi nyata. Aksi nyatanya dibuat dengan buat RPP, terus buat video mengajar selama 30 menit. Itu video full ya kakak, video utuh. Ini kita lanjut tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Jadi dalam yang perlu kakak-kakak ingat dalam aksi nyata keputusan apapun dan tujuan dari praktek tersebut yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita lanjut di penjelasan tugas aksi nyata yang kedua ini, Kakak. Ya, ini pengantar tugas ya, Kakak. Pengantar tugas untuk kakak-kakak buat tugas aksi nyata. Ini nanti di-upload di LMS. Pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Ini nanti kakak-kakak buat ya, Kakak. Terus lanjut, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bisa paham ya, Kakak? Terkait dengan pengantar tugas yang ini ya, Kakak. Tugas nanti sebentar kakak-kakak buat. Nah, ya, kita lanjut. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, pelaksanaan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari tiga aspek berikut, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen autentik. Ini ya, Kakak, dari ketiga aspek di atas nanti dinilai oleh fasilitator. Jadi Kakak buat RPP atau modul ajar yang sudah Kakak buat memuat rencana atau asesmen autentik. Terus yang kedua rekaman video. Rekaman video ini kakak-kakak pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, terus kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit dan tanpa edit. Berarti video full ya, Kakak, video full tanpa edit. Jadi kegiatan pembelajaran akhir dan refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi terkait dengan video pembelajaran ini nanti kakak-kakak rekam ya, Kakak, rekam selama 30 menit. Tidak diedit, itu video full. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara
perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Ya, ini terkait ini RPP dan modul ajar. Apakah ada yang bertanya, Kakak? Ini nanti kakak-kakak buat RPP dan sekalian kakak buat video mengajar di kelas sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP, Kakak. Silakan, Kakak. Ada yang bertanya, silakan terkait dengan tugas pengantar tugas untuk Kakak buat tugas modul RPP atau modul ajar, terus rekaman video. Silakan, Kakak. Karismat, silakan. Fazrin, Kak Rismat, Karismat duluan. Silakan, Kakak. Tuh, Kak Fazrin, silakan. Ya, terima kasih. Maaf Kakak, saya mau bertanya ini. Untuk kegiatan pengambilan video ini berarti kegiatan intinya saja yang 30 menit. Berarti intinya saya 30 menit itu di luar kegiatan awal, kegiatan akhir, dan refleksi. Itu iya ini di apa ini 30 menit kegiatan pembelajaran inti itu 30 menit. Ya, berarti kan 30 menit itu di luar kegiatan apa Di pembelajaran luar dari awal, kegiatan akhir, dan pembelajaran awal. refleksi. Iya. Oke, berarti uh, dihitungannya itu cuma 30 menit untuk inti, yang lainnya bisa lebih berarti. Bisa lebih, iya. Oke. Nanti selesai buat kakak langsung upload di LMS ya, Kakak. Siap, siap. Itu kakak punya tugas yang modul 1.6 itu saya buka tapi error. Nanti kakak coba Oh iya, cek ulang. saya belum cek lagi, saya belum cek. Hmm. Nanti baru saya cek. Saya lupa lagi. Oke. Lanjut ya. Ada Iya, lagi iya. Karisma? Karisma? Siapa? Saya pertanyaan hampir sama dengan Pak Fajri tadi itu untuk 30 menit itu. Oh iya. Iya. Karena ini di Kalau kegiatan ini inti kegiatan inti materinya bebas 30 ya? menit. Bebas kakak mau ambil materi apa nama Kalau untuk model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau model pendidikan apa nama sport education itu ada tiga oh, itu bisa kakak pilih mau ambil yang model pendidikan gerak, kebugaran atau sport education siap Kak. tergantung kakak, iya. Oke, kita lanjut. Ya. Ya, kita lanjut ya, Kakak. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi semua itu berpusat pada peserta didik ya, Kakak. Lanjut yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi bisa kakak ini yang modul RPP yang kakak upload di modul 1.6 bisa pakai RPP atau modul yang itu bisa, terus yang lain bisa. Yang penting kakak buat, terus kakak buat video pembelajaran ya. Terus lanjut pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan keterampilan sikap apa yang
deskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Terus yang berikut, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional atau instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Ini ya kakak, nanti tiga model pendidikan gerak, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran sport education. 3 itu yang kakak pilih ya. Terus lanjut, adanya penerapan rancangan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Jadi kakak pilih model itu, kakak lampirkan ya, tentang model pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran atau model pembelajaran sport education. Jadi implementasi penilaian asesmen autentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang kakak pilih. Kemudian kakak unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi kakak selesai buat RPP, selesai buat rekaman video pembelajaran. Setelah itu kakak langsung upload di LMS. Ini ya kakak, aspek penilaian. Aspek penilaian di sini ada 3, yaitu A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, yaitu merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu 1, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik yang lain. Terus yang bagian B ini pemberian motivasi. Pemberian motivasi
selama berinteraksi dengan peserta didik. Terus yang bagian B yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1. Pembukaan proses belajar. Ini penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini yang pertama yaitu pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang konstekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Terus yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademik. Terus yang keempat, yaitu pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh yaitu penutup proses pembelajaran. Itu yang penerapan strategi pembelajaran PJOK ya kakak yang berpusat pada peserta didik. Yang bagian C yaitu merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Yaitu 1, merancang asesmen autentik. Terus yang kedua menerapkan asesmen autentik. Yang berikut yaitu refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktek mengajar. Ya, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Kurang besar ya. Ini ya kakak, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelum di modul 1.1 untuk membantu ibu bapak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi tahap pertama adalah tentang what. Untuk what ini untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5 yang kakak-kakak pelajari di dalam di saat tatap muka. Terus yang bagian kedua yaitu tahap kedua dalam pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Terus yang berikut yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu keseluruhan tahap refleksi. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dalam isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ya, baik kakak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, di sini ada 4 ya kakak. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsi, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi.
Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat yaitu lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di KKG ini. Lanjut. Nah, ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi di sini ada tahap refleksi, ada kriteria. Kriteria di sini sangat baik, cukup, dan kurang. Di sini tahap refleksi what. Yang pertama itu what. What di sini kriteria peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Terus yang kedua, kriteria yang kedua itu peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Di sini sangat baik, yaitu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Terus yang baik yaitu peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Terus yang berikut yaitu cukup. Cukup berarti peserta mampu mendeskripsikan 1. Jadi yang sangat baik tadi 3, yang baik 2, yang cukup ini 1. Itu peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Terus kurang, berarti peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Berarti yang kurang ini peserta didik belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Terus yang berikut yaitu so what. So what, kriteria dari so what ini itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya pembelajaran. Terus yang berikut, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi di sini sangat baik, cukup, kurang. Itu kriterianya sama semua ya Kakak. Dari what, so what, dan know what. Jadi yang berikut yaitu know what. Yaitu peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan mengajar kelas. Terus yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajar aspek
pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang berikut, yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan mengajarnya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini terkait dengan lini masa. Ini lini masa yang pertama ini di awal ini penyusunan aksi nyata, yaitu RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kakak-kakak lanjut dengan penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah video pembelajaran, kakak-kakak upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Ini ya kakak terkait dengan upload ini. Terus setelah upload keempat ini penilaian karya nyata atau refleksi setelah kakak-kakak upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Selanjutnya itu refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi setelah kakak-kakak upload refleksi kakak-kakak upload dan sudah di penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload modul ajar dan video pembelajaran, kita lanjut dengan refleksi aksi nyata di tatap maya berikut setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nanti selama 8 hari, setelah 8 hari ya kakak kasih percepat untuk membuat video aksi nyata dan modul ajar. Yang berikut yaitu diskusi dan tanya jawab. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan koneksi antar materi, terus memahami penugasan aksi nyata. Selanjutnya itu penutup. Penutup tapi masih ada lagi ya kakak. Ini ada lagi, ini ada pantun ya kakak. Jika ini ada pantun ya kakak, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Terus pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat, ini selalu di hati dan terinspirasi. Ya kakak baca ulang.
Oke, Kakak, baiklah sampai di sini pertemuan kita malam ini. Sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama. Silakan kakak-kakak buka kamera, kita foto bersama. Silakan kakak. Kakak yang lain, kamera. Oke, 1, 2, 3. Lanjut, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. Baik kakak, saya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.